pagi hari ini sampai dengan sore hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. PTPN. Tumbuh, juara, bangun negeri. PTPN. One PTPN, one culture. Wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya akan memberikan sharing session terkait data drive decision making atau pembuatan keputusan berdasarkan data. Pada kisah 1942, pertempuran di Midway, Jepang memiliki 319 unit yang lebih besar daripada Amerika Serikat, yaitu sebesar 259. Namun Jepang bisa saja kehilangan 248 pesawat karena adanya misinformasi. Memiliki 4 dampak strategis. Yang pertama adalah keyakinan bahwa armada Amerika Serikat sudah lumpuh di Pearl Harbor, yang mana memiliki dampak strategis, yaitu Jepang meremehkan kesiapan dari negara Amerika Serikat sehingga dia merubah dari bom darat ke torpedo anti kapal. Padahal negara USA itu sudah bersiap melancarkan serangan. Misinformasi yang kedua adalah propaganda internal Jepang tidak terkalahkan. Jadi kepercayaan diri dari Jepang membuat dampak strategisnya adalah analisis risiko dan laporan intelijen menjadi bias dan tidak objektif di negara Jepang itu sendiri. Yang ketiga adalah salah membaca data intelijen, di mana dampak strategisnya adalah Jepang tidak menyadari bahwa ada kode rahasia yang terjadi di negara USA itu. Lalu yang keempat adalah overconfidence dari kemenangan awal, sehingga mengabaikan kebutuhan untuk memvalidasi rencana operasi dengan data baru. Itulah 4 misinformasi yang membuat Jepang hampir kalah dengan USA. Mengapa data itu penting dalam proses pengambilan keputusan? Bagaimana perkembangan data seiring dengan perkembangan industri dan teknologi informasi? Ketiga adalah bagaimana merubah pengambilan keputusan yang intuitif menjadi analytical. Sumber daya baru terus berkembang berdasarkan perkembangan industri dan teknologi informasi. Di mana di zaman batu dijelaskan bahwa kekuatan bertahan hidup dan dominasi wilayah. Di zaman besi terdapat besi dan logam, yang mana ketika memiliki teknologi peleburan maka dia yang mendominasi militer dan ekonomi. Di zaman eksploitasi energi yang bisa mengendalikan batu bara, minyak bumi dan gas, maka dia memiliki basis imperialisme ke negara-negara lain. Setelah itu bergerak ke zaman kecerdasan buatan, di mana data berevolusi dari semula data diciptakan oleh industri menjadi data menciptakan industri, seperti BlackBerry dengan Apple. Di mana perbedaan dari dua perusahaan ini adalah untuk perusahaan BlackBerry mereka fokus terhadap data keamanan. Berbeda dengan Apple, kan dia pasti mengambil data untuk menganalisis kegiatan perilakunya sehingga memberikan data untuk mereka untuk membuat teknologi baru seperti itu. Model bisnisnya dari BlackBerry ada single product atau hanya telepon seluler, sedangkan Apple kan kita tahu ada iPad, MacBook, terus dan lain-lain. Lalu respon terhadap tren, BlackBerry cenderung defensif, sedangkan Apple adaptif. Kalau kondisi saat ini adalah BlackBerry kehilangan pasar, kalau Apple bertahan dan berkembang pesat karena mereka mengandalkan data dari pengguna tadi. Data mengubah keputusan yang semula berdasarkan intuisi menjadi analytical. Si petani melaporkan ke petugas inspeksi bahwasanya produksi mereka menurun karena adanya perubahan iklim. Nah, kalau berdasarkan yang intuisi, maka si petugas inspeksi akan mengucapkan, ya semoga nanti dalam bulan depan akan naik. Kalau berdasarkan analytical, maka si petugas inspeksi itu akan menanyakan datanya. Kok bisa petani ini mengucapkan produksi itu turun? Mana datanya? Dan lain sebagainya. Untuk mengubah intuisi menjadi analytical, data diproses oleh ini dicontohkan dalam platform sosial media. Kalau kita menggunakan Instagram kan biasanya ada di beranda kita itu ketika kita memilih dan menyukai postingan tersebut, postingan-postingan itu berubah yang mana menyesuaikan dengan kesukaan kita. Itu juga terjadi pada YouTube ataupun TikTok. Mereka menggunakan kesukaan dari pengguna untuk menyesuaikan tampilan-tampilan di platform mereka. Lalu mengapa data harus tervisualisasi dengan komposisi yang tepat? Hal ini dicontohkan dengan mana di Google Maps kan ada jarak misal 5 km dari tempat A ke tempat B. Mereka juga menyarankan ada beberapa saran dari jalur, bisa jalur A, jalur B. Kombinasi data yang terdigitalisasi dan tervisualisasi dengan baik melahirkan inovasi. Contohnya di PTPN 1 yaitu adanya aplikasi pesulatan yaitu Nadine, aplikasi pengajuan pembayaran yaitu Superman. Terus ada juga Erin yang monitoring manajemen risiko. Terus ada juga Monica yang mana untuk monitoring data aset di PTPN 1. Ada juga Divam dan juga Agrina. Lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya berikan di sharing session kali ini.